Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rosita Lucia Lemalamak dengan NIM 2020 008253 dari kelas manajemen 4A04. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger Goto. Yang pertama, sejarah Gojek dan Tokopedia. Gojek maupun Tokopedia keduanya bermula dari startup yang memiliki fokus layanan yang berbeda. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Mendikbud. Bersama dengan rekannya Mikhail Angelo Moran, dikenal dengan aplikasi ojek online-nya. Sedangkan Tokopedia didirikan oleh William Tanwijaya beserta Leontinus Alpha Edition dan dikenal dengan layanan e-commerce-nya. Pada tahun 2019, Tokopedia memulai transaksi antar konsumen. Adapun Gojek pada tahun 2010 memulai sebagai call center untuk memesan Gojek. Pada tahun 2015, Tokopedia melopori pengiriman instan dengan perusahaan ride hailing. Sementara itu, pada 2015, Gojek meluncurkan aplikasi di smartphone dengan 4V layanan utama yaitu GoRide, GoSend, GoFood, dan GoMart. Pada 2016, Tokopedia kemudian merambah ke bisnis barang digital dan teknologi finansial. Terobosan ini juga dilakukan Gojek pada 2016 dengan meluncurkan GoPay dan GoCar. Yang berikut, mengapa Goto merger? Tokopedia dan Gojek memiliki satu visi dan misi yang sama. Itu yang membuat mereka akhirnya merger. Coba saja bayangkan bagaimana jika suatu perusahaan tidak memiliki sebuah visi yang sama. Pastilah akan tidak berjalan. Dalam bisnis, peran investor sangatlah penting untuk segala keperluan perusahaan. Dengan dimodali oleh Google, Alibaba, dan banyak lagi, sangatlah mungkin bagi kedua perusahaan tersebut untuk merger. Di samping itu, ini juga mempertegas bahwa keberadaan dua perusahaan besar ini semakin akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Indonesia. Yang berikut, tujuan Goto merger. Pembentukan Goto ini saya rasa tujuannya adalah menyaingi SEA Group dan Grab dan kawan-kawan yang menguasai pasar ekonomi digital ASEAN. Menurut Huda, bila tujuannya bersaing di pasar Asia Tenggara, Goto punya potensi untuk meningkatkan pangsa pasar dan valuasinya. Prediksinya nilai valuasi merger Goto bisa mencapai $20 miliar sampai 25 miliar atau setara 284 triliun hingga 355 triliun. Bima melihat merger Goto saat ini lebih ditujukan untuk melengkapi berbagai layanan yang bisa diberikan kedua perusahaan kepada konsumen. Pasalnya Gojek punya kelebihan dari jasa on-demand dan sistem pembayaran digital. Sementara Tokopedia menjadi pemain besar di sektor e-commerce, berbagai hal yang coba digabungkan agar semakin kuat menjadi satu grup sehingga layanan pun bisa terintegrasi kemudian kepada konsumen. Atau tidak. Di sisi lain, aksi merger ini juga menjadi babak baru bagi perkembangan ekosistem digital di Indonesia yang terus berkembang dengan pesat. Gojek dengan layanan transportasi dan keuangannya lewat GoPay dan kepemilikan sahamnya di Bank Jago dapat menunjang bisnis e-commerce Tokopedia. Gojek bisa menyediakan layanan pengiriman jasa yang dibutuhkan perusahaan e-commerce, menyediakan pula alat transaksinya, hingga jasa keuangannya. Sementara Bank Jago bisa mendapat akses penyaluran kredit ke UMKM yang jumlahnya hingga belasan juta merchant di Tokopedia. Bagi Tokopedia, bergabung Gojek juga memberikan keunggulan dari sisi logistik. Jelas terlihat bahwa penggabungan keduanya adalah sebuah simbiosis mutualisme. Sampai detik ini, selain masalah valuasi, ekosistem Goto adalah yang terbilang paling lengkap. Diversifikasi bisnis keduanya yang merambang ke sektor-sektor lain bisa semakin menunjang ekosistem digital yang keduanya bangun selama kurang lebih 1 dekade terakhir. Baik. Hanya itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.